gunung? 2 menitan. 2 menit. Kalian memang sering ya naik gunung di Bulsar, di Bulsaraung? Pertama kali. Untuk Reski atau Muslimin? Keduanya pertama kali semua. Oh, kalian hanya berdua saja ya naik gunungnya ya? Meskipun kondisi hujan, tetap kalian naik gunung? Iya. Oke. Ketika melihat pesawat itu kemudian menabrak lereng gunung, apakah saat itu dalam kondisi kabut tebal, hujan, atau seperti apa kondisi saat itu yang menghambat penglihatan? Kondisinya sangat berkabut tebal dan angin kencang. Sangat berkabut tebal ya. Dan itu posisi kalian sudah di puncak gunung atau masih ada berapa ratus meter lagi untuk menuju puncak? Sudah di puncak Gunung Bulu Sarawi. Sudah berada di puncak ya. Kira-kira berapa Ya, meter dari tempat kalian di puncak dan posisi pesawat yang menabrak lereng? ratusan meteran, 100 meter. 100 Kayaknya. meter, sangat dekat sekali, di bawah berarti ya? 100 meter di Iya. bawah kalian. Lalu apa yang kalian lakukan? Selain mengamadikan itu dalam handphone, dalam video. Pas pesawatnya meledak, kami mencari perlindungan karena serpihannya hampir mengenai kami. Hmm. Oke, kemudian membuat itu menjadi satu video dan kalian menghampiri lokasi jatuhnya pesawat? Tidak karena terjal. Oh, karena terjal ya. Dan memang di lereng gunung tempat jatuhnya pesawat itu, mohon maaf, itu bukan spot atau bukan lereng yang dilewati untuk para pendaki gunung turun dari puncak. Bukan, bukan. Bukan ya. Dan kalau kita lihat video yang dibagikan oleh tim SAR, tim Basarnas memang sangat terjal ya daerah situ, artinya memang tidak dilewati. Kemudian kalian membawa serpihan yang ditemukan itu ke base camp? Iya, iya. Langsung diserahkan di panitia basecamp. Siapa yang saat itu Anda temui? Panitianya, panitia basecamp. Panitia base camp, oke. Mereka yang bertugas ya, yang menggunakan baju oranye, kira-kira seperti itu ya. Ada berapa jam kira-kira dari kalian menemukan serpihan itu dari puncak Bulu Saraung menuju ke base camp? Untuk turun dibutuhkan waktu berapa jam? 1 jam setengah. 1,5 jam ya. Artinya kalau Anda menemukan itu sekitar pukul 1 siang ya, 1 siang, pukul 2 baru diserahkan ke tim SAR. Oke. Muslimin, ada yang mau ditambahkan dari cerita Reski? Nggak ada. Nggak ada ya, ceritanya sama ya. Oke, Muslimin bisa cerita setelah menyerahkan serpihan yang diduga sebagai body part atau potongan dari pesawat ATR 42500, apa yang disampaikan oleh petugas di base camp? Pertama dia Kenapa? nggak percaya dia. Oh, nggak percaya. Oh, mohon maaf. Itu berarti bukan tim SAR ya? Tim SAR belum ada di sana ya? Mereka hanya petugas yang ada di base camp ya? Ini base camp yang berada di bawah gunung ya? Bukan pos yang berada di gunung ya? Di bawah ya? Di tempat kalian biasanya mendaftar ketika mau naik gunung, betul? Iya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan petugas itu? Pertama tidak percaya, kemudian apa yang dilakukan? Kami langsung membuatkan story. Oke, ditunjukkanlah video yang sudah kalian rekam itu. Kemudian apa responsnya? Di situ dia langsung percaya. Oke. Dan saat itu Reski dan Muslimin ditahan dulu oleh petugas di base camp atau diperbolehkan pulang? Diperbolehkan pulang. Diperbolehkan pulang. Oke. Berarti kalian tidak diperiksa atau dimintain keterangan lebih lanjut sampai saat ini, tidak? Banyak yang nelpon. Oh, akhirnya banyak yang menelpon. Oke, baik. Video itu sudah langsung diserahkan ya, langsung dikirimkan ke handphone si petugas base camp ya? Oke, dan kalian sudah tahu serpihan yang kalian temukan itu body part apa? Atau bagian mana? Tidak, kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Baik. Fiber. Oke, saya ingin mundur sedikit ketika kalian mendengar atau melihat pesawat yang menabrak lereng gunung. Apakah kalian ada kabut, ada asap yang
terbang bersama pesawat itu atau ada mencium bau kebakaran, hangus, logam? Apa yang waktu itu kalian rasakan atau kalian kalian rasakan? Yang kami rasakan hawa panas. Hawa panas. Oke. Tapi bahwa pesawat itu mengeluarkan asap kalian tidak lihat ya? Lihat langsung meledak. Ada asap yang mengepul sebelum pesawat itu menabrak lereng Iya. gunung. Asap hitam. Ada asap hitam yang mengepul sebelum pesawat itu menabrak di lereng ya? Tidak ada, pas lagi meledak. Oh, pas meledaknya baru keluar asap hitam. Ada api juga yang menyertai ledakan itu ya? Oke, oke. Ada suara-suara lain yang kalian dengar saat itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Muslim juga tidak melihat yang lain ya? Ada asap, api, kalian sama-sama lihat, tapi tidak mencium ada bau gosong gitu sebelumnya, sebelum pesawat menabrak, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi tadi kalian bilang bahwa saat video ini dibuat kan kabutnya sangat tebal ya, jarak pandangnya sangat terbatas. Bagaimana kalian tahu bahwa itu pesawat yang menabrak lereng gunung? Dari suaranya sudah terdengar. Oh, oke. Karena ada suara pesawat yang melintas di atas puncak gunung, kemudian ada suara ledakan. Baik. Kondisi cuaca saat itu, kalau ketika di puncak saat itu sedang berkabut, ada angin kencang, jarak pandang juga terbatas dan hujan ya. Sampai di base camp, apakah masih terus kondisinya seperti itu? Ya, sangat berkabut. Kalian sendiri kesulitan nggak untuk naik ke puncak gunung ataupun turun segera ke base camp? Seberapa terjal sebenarnya medan di sana? Sangat terjal, Kak. Sangat terjal ya, dan itu membuat kalian lebih semangat untuk naik gunung ya? Oke, baik. Tadi Anda tidak mendengar suara selain ledakan, tapi apakah ada suara, mungkin suara dari komunikasi radio sebelum pesawat itu meledak? Tidak ada, nggak ada. Nggak ada suara-suara lain ya, hanya suara angin, suara ledakan, artinya tidak ada sinyal darurat atau kelap-kelip lampu tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Oke. Dari